Baik, selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang yang namanya konfigurasi elektron. Ya, di pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan tentang bilangan kuantum utama atau sering disebut dengan istilah N. Ya. Nah, di bilangan kuantum utama dia secara umum terdiri dari 4 macam kulit, yaitu ada kulit K, L, M, dan N. Masing-masing kulit ini dia akan berpatokan pada dengan yang namanya nomor-nomor kulit. Ya, tidak akan berpatokan dengan nomor-nomor kulit. Seperti yang terlihat dalam tabel, bisa kalian lihat dalam tabel, untuk kulit nomor 1 dia selalu disebut sebagai kulit K. Jadi apabila nanti kalian ketemu sistem SPDF dalam konfigurasi elektron, kalau sudah angka depannya 1 berarti dia kulit K. Kalau sudah angka depannya 2 berarti dia kulit L. Kalau sudah angka depannya 3 kulit M. Kalau sudah angka depannya 4 berarti dia kulit N. Nah, di sini dia sudah masing-masing kulit dari bilangan kuantum utama itu sudah memiliki jumlah elektron maksimalnya. Ya, jadi kalau K maksimalnya adalah 2, L maksimalnya 8, M maksimalnya 18, N maksimalnya 32. Nah, di sini ada catatan seperti ini. Penggunaan kulit K, L, M, N itu tidak lepas dari sistem SPDF. Jadi sama seperti tadi yang Ibu sampaikan, untuk menentukan kulit KLMN, kalian harus menentukan dulu sistem SPDF atau konfigurasi elektron atau sering disebut dengan konsep Aufbau. Ya, oke. Berikutnya. Nah, di sini. Oke. Sebentar. Nah, untuk yang namanya penjelasan berikutnya, selain bilangan kuantum utama, kita di sini akan membahas tentang periode, golongan, dan elektron valensi. Apa itu periode? Periode itu merupakan penyataan suatu jumlah kulit atom. Jadi nanti kalau kalian sudah ketemu dengan yang namanya periode, kalian melihat periode itu dari angka yang ada di depan SPDF. Ya, kalau kalian sudah ketemu angka di depan SPDF, itu disebut sebagai periode. Terus kalau kalian ketemu angka di atas, ya, angka-angka yang di atas itu nanti disebut sebagai elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Jumlah pada kulit terakhir. Ya. Terus berikutnya golongan. Golongan itu terdiri dari 2 macam. Ada golongan utama dan ada juga yang disebut sebagai golongan transisi. Golongan utama terdiri dari 8 macam. Itu adalah golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, begitu juga dengan yang namanya golongan transisi atau golongan B. Itu ada 8 juga. Ada 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, dan seterusnya. Itu tergantung dari elektron valensi. Misalkan, dalam satu konfigurasi, elektron terakhirnya terdiri dari angka 2. Berarti dia termasuk ke dalam golongan 2. Nah, kalau misalkan sekarang menentukan S sama golongan A sama P gimana, B gimana caranya, Bu? Untuk menentukan mana golongan A dan mana golongan B, kalian harus mengingat rumus ini. Yang pertama, apabila dalam suatu konfigurasi elektron, orbital yang dihitung berhenti pada orbital S saja, ya jadi kalau pada elektron valensi itu kalau S saja terakhir, ya berarti dia adalah golongan A. Tapi kalau misalnya kalian ketemu yang terakhirnya adalah S dan P, berarti dia adalah golongan A juga. Namun kalau misalkan kalian ketemu dalam kulit terakhirnya itu adalah D, ya pada elektron valensi itu terakhir itu adalah angka D, huruf D, berarti dia termasuk ke dalam golongan B. Ya, oke. Terus di sini ada contoh seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Di sini ada untuk yang namanya golongan A. Golongan A itu terdiri dari elektron dari orbital terakhirnya adalah S atau S tambah P. Jadi nanti kalau terakhirnya elektron valensinya 1, berarti dia termasuk 1A. Kalau 2, berarti 2A dan seterusnya. Untuk kalau elektron valensi yang jumlahnya 8, 9, dan 10, dia masuk ke dalam golongan 8A. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang namanya golongan 9A, 10A, dan seterusnya. Nggak ada. Ya, golongan terbesar itu cuma sampai golongan 8 saja.
Oke, sama juga dengan yang namanya golongan B. Apabila golongan B berarti orbital terakhirnya itu ada di D. Ya, kalau D orbital terakhirnya berarti dia golongan B. Angkanya menyesuaikan. Kalau misalnya angkanya di atasnya 1 berarti 1B. Kalau 2, 2B dan seterusnya. Oke. Kita lanjut dengan contoh soal. Untuk contoh soal, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, sebentar. Untuk contoh soal kalian bisa lihat seperti ini. Misalkan ada soal begini. Buatlah konfigurasi elektron dari unsur Mg12 dan tentukan kulit KLMN, golongan, periode, dan elektron valensinya. Hal yang pertama harus kalian buat itu adalah menentukan konfigurasi dari Mg12. Ya, Mg12, ingat sistem SPDF. Ya, berarti S, SP, 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 SDP, SDP, SF, DP. Itu ingat selalu diulang-ulangi. Ya. Dan kalian lihat kalau Mg12 berarti dia berakhir di mana? Kalau di sini ini sudah Ibu tulis, berarti dia berakhir di 3S. Ya, S, SP, S. 2, 2, 6, 2. Ya, ini sudah 12. Kan kalian sudah bisa yang ini. Ya. Terus berikutnya di sini untuk menentukan jumlah kulit K, L, M, N. Ya, kalau kulit K, ya kita lihat perhatikan dari konfigurasi ini. Kalau di depannya angkanya 1, berarti dia kulit K. Berapa jumlah kulit K di sini? Kalian lihat di sini. Atasnya berapa? 2. Kalian tulis K-nya adalah 2. Ya, coba kalian perhatikan lagi. Apakah di sampingnya ada angka 1 lagi? Nggak ada. 1 itu cuman ada di sini saja. Berarti kulit K maksimalnya adalah 2. Sama seperti tadi. Ya, kulit L sekarang. Kulit L, kenapa bisa di sini 8, Bu? Kita lihat. L itu adalah nomor kulit yang kedua. Lihat di sini. Di sini S-nya ada 2S, ada 2P. Otomatis ini kalian gabungkan. Oh, ini kalian gabungkan menjadi L. Ya, karena dia sama-sama angka 2 berarti kalian gabungkan. Jumlahkan dia sama-sama L. 2 tambah 6 hasilnya berapa? 8. Kan? Terus kita lihat di sini. Di sini ada yang ketiga. Ketiga itu adalah M. Berapa jumlahnya? 2. Berarti M-nya adalah 2. Selesai dah kulit KLMN. Bu, N-nya perlu nggak ditulis? Nggak perlu. Kenapa? Karena di sini kulitnya cuma sampai 3. Kalau kulitnya sampai 4, tulis N-nya gitu. Kalau memang nggak ada, ya nggak usah ditulis. Sampai mana ada, sampai situ aja tulis gitu. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjut tentang menentukan mana yang disebut dengan elektron valensi, mana periode, dan mana golongan. Kita lihat sekarang. Dari konfigurasi elektron ini, ya menentukan periode dulu. Periode dulu kita tentukan. Untuk menentukan periode, kalian lihat angka-angka di depannya. Ya, mana angka paling terakhir di sini? Angka penghitungan paling terakhir itu ada berhenti di angka 3. Ya, berhenti di angka 3 berarti dia termasuk periode 3. Kalau misalkan dia berhenti nanti di angka 2, sampai sini saja misalkan. Ya, ada 2S, ada 2P. Berarti nanti dia ada di periode 2. Terus, elektron valensi. Gimana caranya menentukan? Untuk menentukan elektron valensi, kalian harus memperhatikan ya kulitnya. Ya, kulit dan periode. Misalkan di sini ada P, di sini ada S. Kalian lihat, di sini ada 2P, di sini ada 3S. Mana angka setelah paling terakhir, mana angka penghitungan terakhir? 2 atau 3? Di dalam 1, 2, 3, berarti yang terakhir itu adalah 3. Otomatis di sini sebagai elektron valensi terakhir. Ini sebagai kulit terakhir nih. Ini sebagai kulit terakhir, dah. Karena ini sebagai kulit terakhir, kalian lihat angka di atasnya berapa? 2. Kalau 2 di sini berarti elektron valensinya adalah 2.
Tapi kalau misalkan di sini adalah 1, berarti elektron valensinya adalah 1. Misalkan lagi. Ya. Kalau misalkan nanti kalian nggak ada yang namanya 3S nih, misalkan nggak ada. Ya, misalkan nggak ada. Cuman ada 2S, 2P. Bagaimana caranya menentukan yang mana yang dipergunakan untuk menentukan elektron valensi? Apakah 2S kuadrat pangkat 2 atau 2P pangkat 6? Ya, cara menentukannya adalah sistem SPDF. Sistem SPDF yang paling terakhir itu adalah S duluan, P terakhir. Berarti ini dia. Walaupun angkanya sama, tapi dilihat penghitungan SPDF-nya. Ya, jadi kalau misalnya kalian ketemu dalam periode yang sama, untuk menentukan elektron valensinya kalian nggak bisa, kalian lihat ya mana kulit terakhirnya gitu. Ya, kalau sudah pakai angka yang di atasnya sebagai elektron valensi. Nah, misalkan sudah, ya, ini kan udah ketemu nih sekarang. Kalau misalkan sudah ketemu, kalian lihat sekarang. Dah? Nah, misalkan sekarang kita sudah ketemu nih, elektron valensinya sudah ketemu. Sekarang tentukan golongan sekarang. Untuk menentukan golongan, gimana caranya menentukan golongan? Gampang. Untuk menentukan golongan, kalian tinggal lihat sekarang elektron valensinya. Elektron valensi ada di berapa jumlahnya? 2. Berarti dia golongan 2. Nah, sekarang elektron valensi ini terletak di orbital apa? S, P, D, atau apa? Kalau dia berletak di S, berarti dia golongan A. Berarti kalian tulis 2A gitu. Paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu. Nanti silahkan chat ibu via WA. Ya anak-anak ya. Bu harap kalian bisa paham. Ya. Nah, di sini ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Tolong dikerjakan ini sebagai bahan penambahan nilai untuk nilai UTS kalian. Ya anak-anak ya. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Ya, selamat siang.